Jadi bukan hanya itu aja lagunya hari ini, tapi mungkin ada lagi beberapa lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama dengan keluarga, bahkan mungkin dengan keluarga Tambulan kan kita menyanyi bersama-sama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, boleh jadi berbeda-beda. Mengasihi Tuhan dengan setia, boleh jadi kita dengan datang ke gereja dengan tidak terlambat, lalu maka orang lain akan mengira bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang sempurna, dan itu adalah salah satu ukuran dari kesetiaan. Sebenarnya ketika saya berbicara seperti ini masih ragu-ragu, oleh karena intonasi saya, kekuatan bicara saya, ataupun cara berbicara saya mungkin tidak seperti waktu saya masih belia, masih muda, dan sekarang bukan kelihatan tua. Oleh karena saya memang pada 1 tahun terakhir ini kesehatan saya memang sangat terganggu. Tapi yang terpenting di sini adalah bila mana kita menurut akan perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengajarkan kita untuk hidup suci di hadapannya. Dan itu adalah sebenarnya kita harus penuh dengan sukacita untuk boleh berbakti setiap saat kepada Tuhan. Boleh jadi ketika kita datang pada hari Sabat, berbakti bersama-sama di gereja ini dengan tidak datang terlambat adalah salah satu ukuran untuk kita mengatakan bahwa kita sudah sedia atau sudah melakukan hal yang baik kepada Tuhan. Di dalam Nehemia 8 ayat 10 mengatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa jangan kita ingin bersusah hati, oleh karena susah hati itu akan membawa dampak negatif di dalam kehidupan kita. Melalui perjalanan hidup kita, maka kita mengetahui bahwa membuat kita semakin percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Ada 2 hukum yang penting yang kita ingat akan firman Tuhan di dalam kitab suci. Dan hukum ini juga kelihatannya waktu hari Rabu yang lalu Anda sudah membuat di dalam firman yang lalu untuk kita contoh. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan berikutnya adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sama manusia adalah bukan melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita atau melakukan hal-hal di luar apa yang kita dapat, tapi kita akan bisa melakukan sesuatu bila mana kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa memberikan kemampuan bagi kita. Oleh karena apa? Oleh karena kemampuan setiap orang adalah berbeda-beda. Yang penting adalah kesanggupan hati kita untuk melakukan yang terbaik. Itu yang penting. Ya. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap usaha, untuk bisa menolong orang lain di dalam kehidupan kita. Ada satu statement mengatakan, not all storms come to disrupt your life. Ya, tidak semua hal yang dapat merusak kehidupan saudara, tetapi some come to clear your life. Tapi ada beberapa hal di dalam persoalan kehidupan kita adalah juga membuat kita lurus untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bila mana kita baca kisah Nabi Yunus, ya, pasal ini juga menceritakan bagaimana yang pertama Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, tapi akhirnya dia pergi ke Tarsus. Lalu yang terjadi adalah angin ribut yang membuat penumpang ketakutan, dan ternyata apa penyebabnya? Penyebabnya adalah angin ribut itu adalah Yunus sendiri. Lalu
lalu dia dibuang ke laut dan ikan besar memakan dia. Lalu yang kedua, ya, Yunus berdoa untuk keselamatan. Yunus berdoa bagi keselamatannya dan Tuhan mendengar doanya. Maka ikan besar tersebut memuntahkan di darat. Lalu yang ketiga adalah Tuhan kembali menyuruh Yunus untuk kedua kalinya untuk pergi ke Niniwe. Lalu dia pergi dan semua rakyat di kota itu, termasuk ternak yang mereka pelihara, berpuasa. Dan kemudian akhirnya Tuhan mengatakan akan kemusnahan kota itu, dan Tuhan juga mengasihi orang-orang yang ada di situ. Maka akhirnya dalam akhir cerita itu dikatakan bahwa pertobatan ini juga telah membuat Yunus marah. Tetapi kemudian dia sadar bahwa Yunus belajar mengisahkan bahwa Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Pada awalnya Yunus melarikan diri dari Tuhan, dia pergi ke Tarsus, dan penggantinya dia pergi ke Niniwe dengan menumpang kapal tujuan ke Tarsus, sehingga dia juga menjadi buronan Allah. Ya. Akibat perbuatannya itu, maka kapal itu dihantam oleh badai yang sangat besar. Lalu kalau topan yang sangat besar melanda satu kapal di dalam laut, maka tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan di sana untuk tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan pertama adalah tentu mereka akan rela untuk membuang barang-barang yang dibawa oleh kapal tersebut agar kiranya kapal itu menjadi ringan dan bisa meneruskan perjalanan. Tetapi itu pun kadang-kadang tidak mendatangkan hasil. Bahkan itu pun tidak berhasil. Seringkali sama seperti kapal tersebut, ketika kita punya masalah, kita cepat berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut supaya pikiran kita menjadi tenang. Kita berpikir tadinya bahwa kita rajin datang ke gereja, lalu masalah tetap ada, maka kita juga akhirnya tidak lagi datang ke gereja. Itu pun akhirnya tidak akan menyelesaikan masalah. Boleh jadi kita rajin membayar persembahan, boleh jadi kita juga rajin membayar perpuluhan, tetapi nyatanya membayar perpuluhan dan perpuluhan itu juga tidak menyelesaikan masalah. Lalu kita juga senang membantu orang lain, senang membantu orang miskin, dan sekarang kita tidak melakukannya lagi, dan ini pun tidak menyelesaikan masalah. Ketika kita sudah membuang semua hal tersebut yang kita anggap tadinya baik, tetapi itu pun tetap tidak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah seperti apa sebenarnya? Menyelesaikan masalah harus dengan mendengarkan apa kata firman Tuhan yang disebutkan di dalam kitab, dan meminta petunjuk apa penyebab utama daripada masalah tersebut. Untuk berikut ini kita mengundang kor dari keluarga untuk kita boleh menyanyi bersama-sama untuk menyanyikan satu lagu.